Ini yang dari Sapudi, Pak? Iya, baru datang dari Pulau Sapudi. Kok langsung dimasukkan ke kandang? Kenapa, Pak? Ini syarat dari orang kuno. Orang dulu itu bilang, pepatah orang dulu, kalau masih baru datang, harus diikat sama pohon yang masih hidup. Oh, gitu. Biar tetap sehat katanya. Pak Ali, nanti kita ngobrol-ngobrol Pak Ali ya. Oke, Pak Ali. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya YouTuber low cost Ian Blue 78, pecinta pariwisata dan kebudayaan. Dan masih sampai hari ini pun YouTuber low cost masih ngaspal, masih melanjutkan touring silaturahmi dan sambil lalu touring. Dan alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan seseorang di sebelah kanan saya ini. Nanti kita kenalan, kita cari informasi, dan sekedar informasi bahwasanya yang sekarang kita berada ini, kalau kemarin-kemarin kita meliput penggemar karapan sapi yang boleh dikatakan kelasnya menengah ke atas. Nah, hari ini saya akan membahas tentang karapan sapi, kalau boleh saya katakan adalah akar rumput, yaitu kelas menengah ke bawah. Seperti teman-teman dilihat di belakang saya kandangnya, itu kandang karapan sapi. Dan itu adalah baru datang. Seperti biasa, sapi karapan selalu datang dari Pulau Sapudi, dari Kabupaten Sumeneb. Nah, tidak usah panjang lebar, kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman saya. Baru kenalnya via inbox ya, di Facebook tanpa sengaja. Kemudian kebetulan saya Kabupaten Jember ini saya lewati di touring silaturahmi saya. Dan akhirnya saya bertemu dengan teman saya yang di sebelah ini. Dia termasuk subscriber saya. Jadi subscriber sekarang kita ajak ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas. Kalau boleh saya tahu, sebenarnya saya tahu sih nama masnya siapa, karena sebelum saya datang ke sini saya sudah kenalan dengan mas yang satu ini. Namun para viewer saya dan subscriber saya mungkin belum kenal atau mungkin pengen kenalan. Namanya siapa nih, Mas? Nama saya Ali. Ali. Dikenal dengan Ali aja atau mungkin ada julukan di sini, Mas Ali? Kalau di desa saya itu Ali Kerap itu sudah banyak paham gitu. Ini dia masuk desa mana, Mas Ali? Gemumas, Desa Gemumas ini termasuk desa yang mewakili Kabupaten Jember. Selain
desa Kecamatan Sumberbaru, juga Kecamatan Gumas mewakili Kabupaten Jember untuk lomba di event-event kecil atau menengah itu. Nah, ini Mas Ali yang perlu saya tanyakan. Saya lihat tadi Mas Ali mulai tadi malam sudah sibuk memilih sapi-sapi calon sapi untuk dilombakan di karapan sapi. Nah, ini Mas Ali, kalau boleh tahu sapi di belakang itu dapatnya harga berapa Mas Ali? Ini murah saja. Ini karena saya carinya di pasar Pulau Sapudi. Kebetulan kemarin tuh hari Rabu. Itu saya ikut sama teman saya, sempat nyebrang ke sana, itu carinya di Pasar Gayam tuh. Cuma harga 15 saja ini. Dua ekor. 2 ekor 15 juta itu. Jadi 2 ekor 15 juta Mas Ali ya? Ya begitu ya. 15 juta begitulah. Itu menurut Mas Ali sendiri, ini kan masih bakalan, kira-kira akan diturunkan di lomba atau ini butuh berapa waktu Mas Ali? Ya mungkin ini 1 bulan boleh dilihat. Dicoba ya? Separuh lapangan dulu, dilihat angka kakinya, larinya gimana itu. Nah, pas itu kita tunggu bulan berikutnya. Karena masih muda banget ini. Kira-kira itu umur berapa Mas Ali? Kira-kira aja. Kira-kira ini kurang lebihnya 4 bulan. Sudah enggak mimi susu lagi ya? Udah. Sudah makan sendiri ya? Tapi kalau kita perhatikan dalam perjalanan laut dari Pulau Sapudi ke mana pelabuhan? Ke Pelabuhan Kalbut itu 4 jam itu Mas. 4 jam ya? Iya. Kemudian dari Pelabuhan Kalbut langsung ke sini atau gimana? Ke Probolinggo dulu. Nah, berhubungan banyak teman karena transportasinya itu kan bukan saya satu orang. Saya titip sama teman itu kan. Jadi saya ke Probolinggo dulu ke rumah teman itu. Oh gitu. Sepertinya stres nggak ini dalam perjalanan ini dua sapi ini Mas Ali? Menurut Mas Ali sendiri? Agak stres dan melelahkan gitu. Karena baru dipisah dari induknya itu kan agak stres dan perjalanan panjang sekali itu, lelah. Nah, untuk menangani stres dari dua sapi ini dari perjalanan dari Pulau Sapudi kemudian ke pelabuhan apa tadi Mas Ali? Pelabuhan Kalbut. Pelabuhan Kalbut kemudian ke Probolinggo ya? Ke Probolinggo kemudian ke Jember Gumuk Mas ini mungkin boleh dikatakan butuh waktu sekitar 1 harian ya Mas Ali? Ya, perjalanannya dari pasar kemarin itu ya 1 malam 1 hari lah. 1 malam 1 hari. Tadi malam pukul 9 baru turun ke laut itu pukul 1.30 dini hari baru nyampe Kalbut Probolinggo pagi pukul 5. Iya. Jam 5 subuh tadi sudah nyampe Probolinggo. Probolinggo langsung ke Jember, ini baru nyampe. Oh gitu. Nah, penanganannya maksud saya untuk sapi anakan ini yang bakalan yang kalau mungkin stres tidak mau makan, ada penanganan khusus nggak Mas Ali? Ya ada lah, kita sering merawatnya tuh, kita kasih gantinya air susu itu, kita kasih telur dan gula putih itu, kasih manis-manis. Jadi gula pasir tadi ditaruh di air dingin apa air hangat? Gula pasir sama telur saja. Oh dicampur? Iya dicampur itu. Tanpa ada air. Butuh manis-manis dulu ya, masih muda. Oh gitu. Sebagai gantinya air susu itu. Oke Mas Ali. Nah ini Mas Ali, yang saya tanyakan adalah kenapa Mas Ali itu suka banget dengan karapan sapi. Sedangkan Mas Ali sini kan bukan, kalau saya katakan boleh dikatakan bukan orang Madura asli Mas Ali ya? Mang orang tua saya itu kelahiran di Jawa, cuma kakek nenek saya itu orang Madura, Sampang itu. Oh, masih ada turunan dari Maduranya, ada Sampangnya. Sehingga Mas Ali menyukai menyukai karapan sapi ini mulai sejak kecil. Awalnya ikut-ikut orang itu, ikut mandiin, ikut belajar lah. Akhirnya jadi hobi kayak gini. Pernah jadi joki nggak sebelumnya Mas Ali? Dulu masih waktu keleles tipe lama itu. Pernah itu tipe lama yang keleles, sekarang kan lain sudah. Ya.
Kalau yang dulu kan kayak seperti ada ekornya itu, kelelehnya. Kalau sekarang kan nggak ada, tinggal lengkungan aja, oval itu. Mungkin gini Mas Ali, kenapa Mas Ali menyukai karapan sapi tadi? Selain sudah hobi, mungkin ada unsur-unsur bisnis di situ, Mas Ali? Jual beli, mungkin? Kalau soal bisnis itu sampingan lah, ya, terutama itu hobi. Saya selaku keluarga besar orang Madura itu merasa, yang namanya seninya orang Madura itu merasa lah. Jadi walaupun sederhana kayak gini ya, pelihara sendirilah. Iya, daripada gimana ya, daripada mengikutin terus itu pelihara sendiri udah. Kadang-kadang ya laku juga, di waktu di tren 2-3 kali itu udah laku ya, sampingan itulah. Terutama hobi kan. Hobi, tapi jika ada yang suka dan harganya cocok, tidak rugi, dilepas Mas Ali ya. Ya begitulah. Begitu ya. Iya. Oke, nah ini Mas Ali, pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih Mas Ali, sapi ini seandai kata nih sebulan, 2 bulan nanti atau mungkin 6 bulan berikutnya, kira-kira nih kalau ada yang nawar Mas Ali akan buka harga berapa? Kali aja nih yang nonton channel saya, lagi nonton video saya, kayak diliatin nih, bagus nih. Mungkin saya mau menghubungi Mas Ali atau gimana. Kira-kira aja mau buka harga berapa Mas Ali? Kalau di Jawa itu lihat kemampuan. Kalau kelas pemula itu akan ada kelas. Kalau di kelas golongan kecil tuh juara 2, 3 atau 1 ya biasanya 30 atau 25 juta atau 30. Itu sudah harga pasaran ya, antara 25 sama 30. Iya. Itu harga pasaran. Ya janji dia masuk juara lah. Di kelas golongan kecil tuh. Makanya kita lihat kemampuannya dia. Lihat kemampuannya dulu. Sapinya pemula kecil tapi kemampuannya di kelas golongan tanggung, kita masukkan tanggung. Itu harga 25 atau 30 itu 1 ekor atau 1 pasang? 1 pasang. Oh, sudah satu pasang ya? 1 pasang begitu. Nggak rugi nih Mas Ali. Dengan harga segitu, dengan beli harga sapi 15 juta, ongkos transport, makan, minum dan sebagainya, itu nutupi nggak Mas Ali? Iya, cuma dapatnya sedikit. Penting hobi-hobi tersalurkan Mas Ali ya. Penting senangnya dulu. Gitu. Iya. Senang dulu, masalah uang belakangan. Tapi kalau dapat banyak lebih senang Mas Ali ya. Iya. Ini bukan masalah uang belakangan, masalah miskin belakangan. Yang penting senangnya dulu. Miskin belakangan bro, yang penting senang. Gimana tuh? Berat bro. Karena beda Mas. Ini menurut saya sebagai penghobi pencinta karapan sapi yang ada di Jawa ini beda sama orang Madura. Orang Madura itu kalau gak kades pengusaha itu, mungkin punya sapi gitu. Kelasnya memang kelas internasional itulah. Iya, kelas A udah itu. Kalau di Jawa enggak, kebanyakan tuh yang sederhana itu yang banyak milik kayak gini. Jadi mulai yang saya katakan akar rumput itu yang rata-rata hampir memiliki sapi karapan. Yang tahun-tahun sebelumnya itu, sebelum diadakan hitungan di pelepasan di perlombaan itu kalau secara manual itu pelepasannya itu sampai 5-6 hari kita ikut lomba karapan sapi itu Mas. Waktu nggak ada hitungan menit. Waktu belum ada hitungan menit itu. Tahun-tahun sebelumnya itulah. Jadi sekali lomba bisa butuhkan 5-6 hari. 5-6 hari Mas. Nah mereka tidur di lapangan dong Bang Sali. Selama 1 minggu. Iya. Kadang-kadang kita untuk acara konsumsinya anggota kita itu kadang-kadang sampai balik rumah 2 kali ngambil lagi gitu. Itu bro. Waktu sebelum ada informasi dari Mas Ali, itu di Jember atau di tempat lain juga sama? Iya, di Jember, Lumajang, Probolinggo itu. Sebelum diadakan hitungan detik itu sampai 5-6 hari, banyak. Kelas-kelasnya itu banyak. Karena kalau di Jawa itu hitungnya hitung senang, bukan hitung
kita juara gak juara, hitung senang. Satu keluarga, satu tetangga itu ikut semua itu. Selama 6 hari itu. Iya, hitung senang, bukan ingin juara, enggak. Kalau dihitung rugi pasti rugi ya, dari konsumsi aja sudah luar biasa. Karena senengnya itu sehingga seharusnya rugi merasa nggak rugi sudah. Nggak rugi itu karena apa ya? Orang mau senang itu kan harus ada modalnya. Oh, gitu. Iya. Cuma senangan itu tersendiri. Kalau saya sekeluarga itu di hobi karapan sapi. Tapi kalau sekarang masih sama enggak Mas Ali, di Jember, Lumajang, kemudian di Probolinggo butuh waktu 6 hari gitu kalau sekarang, kalau zaman-zaman sekarang lah? Nah, sekarang lebih teratur karena para panitia itu yang mewakili kabupaten tersendiri itu mengeluarkan aturan-aturan itu, dan alhamdulillah diterima dengan pesertanya itu pakai detik menitan itu. Kalau di Bangkalan nih 5 menit. Kalau di Jember, Lumajang, Probolinggo sama 5 menit? Sama. Nah, ini Mas Ali kan dari akar rumput mohon maaf kalau boleh kita katakan penggemar karapan sapi kelas menengah ke bawah. Nah, bawah sudah. Iya, paling bawah ini. Tapi kan semangatnya paling atas. Wah, tuh. Tempat boleh di bawah, tapi semangatnya paling atas. Tapi makannya juga nasi, Pak. Sama yang kelas atas sama nggak? Makannya nasi juga nggak? Iya, sama. Sama ya. Sama. Oke. Nah, kemudian Mas Ali sebagai perwakilan untuk saya ajak wawancara untuk ngobrol-ngobrol bincang-bincang kecil lah. Kalau boleh tahu, karapan sapi khususnya di Kabupaten Jember ini, Mas Ali tahu nggak mulai kapan nih? Sejak tahun sekian mungkin ada karapan sapi di sini. Tahu nggak Mas Ali? Mungkin. Wah, itu dari dulu itu, mulai dari zaman Belanda itu memang orang Madura itu hijrahnya ke Jawa itu bukan membawa celuritnya saja ke Jawa itu, bukan membawa wataknya saja, membawa seninya juga. Ini almarhum di sini ini almarhum Haji Wahid ini sampai dimakamkan tuh namanya si terbang itu juara-juara gak terkalahkan. Itu sapi. Iya, masih kakek dari istri saya itu. Mulai zaman Belanda sudah itu karapan sapi di sini ada. Jadi mungkin dari Probolinggo, Lumajang, Jember, orang Madura yang bermigrasi ke sini bukan hanya bawa celurit dan wataknya, namun juga membawa kebudayaannya. Oh, jadi kita Mas Ali nggak tahu ya mulai tahun berapa itu ya? Ya kurang lebih mungkin zaman Belanda ya dulu, waktu mungkin di Madura ada beberapa orang Madura yang mungkin hijrah atau bermigrasi pindah tempat ke Pulau Jawa ini, ya Probolinggo, kemudian Lumajang, kemudian Jember. Betul apa yang dikatakan Mas Ali, masuk akal juga. Mereka tidak hanya bawa celuritnya saja, tidak hanya membawa wataknya, namun juga membawa tradisi mereka mungkin sebagai rasa obat rindu mungkin di di kampung halamannya, sehingga mengadakan karapan sapi untuk obat rindu ke kampung halaman gitu Mas Ali ya. Nah, Mas Ali sendiri nih kira-kira sudah berapa tahun nih Mas Ali berkecimpung di dunia karapan sapi? Kalau sukanya sih saya tahun 96 sudah ikut-ikutan. Tapi kalau peliharanya sendiri, saya sama orang tua saya itu tahun 98an ya Mas Ali sudah mulai bisa beli sendiri sudah. Jadi betul-betul serius 98 itu? Iya, sambil belajar cara merawat, cara milih ya. Kita punya teman-teman dari Sapudi, dari Probolinggo, jadi belajar. Pertanyaan terakhir Mas Ali, nama timnya apa nih? Pilot. Ada artinya nggak? Gak ada artinya, cuma pilot tuh apa ya? Ngap bertalen bang. Pilot terbang tapi tanpa sayap. Pilot terbang tanpa sayap. Pilot ya? Memang pilot terbang tanpa sayap.
Oh iya pilot, benar-benar pilot terbang tanpa sayap. Tapi pesawatnya yang pakai sayap. Iya, iya, iya. Nah, kenapa kok diberi nama pilot, Mas Ali? Agaknya cukup pas gitu. Karena mau dikasih nama dinasti terbang nih, punya adik ipar saya di belakang sudah dikasih nama terbang muda, di belakang rumah ini sudah ada. Ini ada di sebelah ini adik ipar saya itu. Di sini itu kebetulan Mas, saya sekeluarga tuh hobi karapan sapi, dan saya nikah sama istri saya itu, keluarga istri saya itu lebih kental. Penghobinya karapan sapi itu memang turunan. Jadi ini ya secara tidak langsung Mas Ali sudah melestarikan nih ceritanya, melestarikan budaya Madura, namun melestarikannya di Jawa, yaitu di Jember. Aduh, ada satu lagi nih bro, nggak ada hubungannya dengan karapan sapi, cuman ini agak unik. Tadi saya disuguhi oleh Mas Ali ini kopi. Nah, kopi satu ceret. Kemudian muncul ini. Nah, ketika muncul saya diam. Saya nungguin. Nggak saya minum memang, saya nungguin. Kamu tahu saya nungguin apa? Cangkir. Kan kalau saya bertamu di tempat saya itu pasti ada leper atau tataan, pasti ada cangkir. Saya nungguin tuh. Saya tungguin, kok nggak ada. Kemudian saya tanya, Mas Ali, saya mau minum kopinya boleh? Boleh, beliau bilang boleh. Kemudian cangkirnya mana? Cangkir lah. Cangkir. Cangkirnya mana Mas Ali? Oh, di sini nggak pakai cangkir Mas Yan, langsung aja. Jadi kita kalau di sini di Jember dituang begini, baru dah. Selamat minum kopi. Alhamdulillah. Nah seperti itu. Jadi jangan, kalau suatu saat nanti teman-teman ke Jember di daerah Gumuk Mas, kemudian tadi kemarin saya di mana Haji Muji juga sama. Ternyata saya penasaran kok nggak ada cangkir. Di Haji Muji saya nggak sempat minum karena agak-agak sibuk. Nah di sini saya sempat minum, loh kok sama. Ternyata tanpa cangkir, langsung ke tataan atau leper. Oke lah. Demikian obrolan kami di kandang tim pilot karapan sapi di Kabupaten Jember, Desa Gumuk Mas, bersama Mas Ali sang pemilik. Dan di belakang saya adalah sapi calon insya Allah menjadi juara dan menjadi harga yang sesuai dengan diharapkan Mas Ali ya. Harapannya begitu. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan Mas Ali. Terima kasih banyak Mas Ali atas waktunya. Sama-sama, makasih atas kunjungannya. Sama-sama Mas Ali. Okay, my friends, my brother, my sister, mas bro, mbak bro, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan lupa untuk dipencet jika teman-teman merasa terhibur dan merasa tayangan ini tayangan yang bermanfaat. Jika ikhlas silahkan pencet. Dan jangan lupa, ada satu hal lagi dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan pada teman-teman, jika di tayangan kami ada iklan, kami mohon jangan di skip atau dilewati, karena ada sesuatu yang akan kita tunjukkan. Kenapa saya meminta untuk teman-teman mendukung penuh, dengan salah satunya adalah dengan tidak men-skip atau melewati iklan tersebut. Dan suatu saat nanti akan saya tunjukkan secara live tanpa ada editing, itu asli live, apa yang akan saya lakukan terhadap apa yang sudah teman-teman dukung kepada channel YouTuber low cost Ian 78, Ian Blue 78. Well, thank you very much for your watching my channel. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas Ali. Salam sitong keleles. Lagi Mas Ali. Salam sitong keleles. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Woo. Bisa. Ano, lagi mulai. Mas.